Rasulullah SAW pernah mengisahkan tentang 3 orang lelaki yang berupaya bekerja dengan baik untuk memberikan penghidupan yang layak bagi keluarganya, dan di tengah perjalanan dalam pencarian pekerjaan dan nafkah itu tiba kemudian dikejutkan dengan turunnya hujan yang mengharuskan ketiganya berlindung dan berteduh pada satu tempat. Diputuskanlah kemudian oleh ketiganya untuk berlindung dalam satu naungan gua. Di dalamnya mereka beristirahat menunggu hujan reda, dan tanpa diduga ada bongkahan batu besar yang kemudian menggelinding dan menutup mulut gua itu, sehingga menjadikan ketiganya tak mampu keluar dari gua itu. Ketiganya berupaya sekuat tenaga untuk mendorong batu itu, tapi kekuatan ketiganya tak mampu menggerakkan batu itu dengan sempurna sehingga mampu membebaskan ketiganya dari tutupan batu di mulut gua itu. Hadirin, maka ketiganya memutuskan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh mereka. Ini diantaranya ditemukan dalilnya kelak di dalam Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah takwamu kepada Allah dan berusahalah dengan takwa itu mencari tawassul untuk memohon kepada Allah mengabulkan keinginan dan harapanmu. Jadi ada petunjuk di dalam Al-Quran, amal soleh itu bisa digunakan oleh kita sebagai jaminan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan satu persoalan yang kita hadapi. Ini digunakan oleh ketiga lelaki tadi sebagai bahan tawassul kepada Allah untuk membebaskan mereka dari kesulitan yang sedang dialami. Maka ketiganya kemudian bersepakat dan mulai mengajukan permohonan kepada Allah dengan harapan dilepaskan dari kesulitan dan menampilkan masing-masing amal soleh yang diandalkan. Hadirin, secara cepat dari ketiga orang itu ada satu yang berbeda. Saat yang lain menampilkan amal ma'ruf, jenis-jenis kesolehan yang terlihat baik pada umumnya. Yang satu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang satu menyayangi karyawannya sampai menjaga haknya. Tapi ada satu orang yang memilih dari sekian amalnya bagian dari an-nahyu 'anil munkar, mencegah, membebaskan diri dari perbuatan yang terlarang. Ada yang bertawassul dengan mengerjakan amal saleh, ada yang tawassul dengan meninggalkan amal salah, meninggalkan perbuatan maksiat. Yang dua tawassul dengan taat, yang satu tawassul dengan meninggalkan maksiat. Maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui." Atau kama qala, "Saya memiliki seorang keponakan, cantiknya begitu rupa, saya jatuh hati kepadanya, tapi bertahun-tahun upaya saya tidak mendapatkan penerimaan yang baik. Maka satu masa dia datang kepada saya dengan penuh harap karena ada hajat yang tak bisa dielakkan." Ada riwayat menyebutkan ayahnya terlilit utang piutang. Ada sebagian mencukupkan pada keterangan hadis itu saja bahwa perempuan ini punya hajat yang sangat dibutuhkan. Maka aku berikan kepadanya 120 dinar dengan perjanjian bahwa malam ini dia harus menemaniku dan bergaul denganku. Maka perempuan itu dengan terpaksa menyetujui, dan di malam ketika aku hendak menggaulinya, tiba dia berkata, "Wahai paman, jangan buka khatam itu kecuali dengan haknya." Ada riwayat lain mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah." Diterjemahkan dengan bahasa kita, jangan lakukan pelanggaran kecuali sesuai dengan haknya. Maka mendengar kalimat itu, aku tertegun, lantas meninggalkannya karena takut kepadamu ya Allah. Jikalau ini menjadi bagian amal yang Engkau ridhai, meninggalkan maksiat karena keridhaan Allah, meninggalkan yang salah karena takut kepada Allah, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini yang menutupi. Maka hadirin, ditambah dua amal saleh yang tadi, kemudian didorong dengan meninggalkan amal salah yang ini, ketiga aja kemudian mendorong batu itu
maka batu itu pun kemudian menggelinding dan dengan izin Allah membebaskan ketiganya dari kungkungan yang dimaksudkan. Para ulama setidaknya memberikan satu komentar yang sangat menarik, bahwa tawassul dalam permohonan doa kita kepada Allah, baik sedang mengalami kesulitan finansial misalnya, kesulitan kesehatan misalnya, kesulitan dalam pikiran misalnya, bisa digunakan oleh kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penampilan amal-amal kebaikan yang telah kita hadirkan. Sekaligus juga kita melihat apakah amal itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian amal, banyak orang menyimpulkan bahwa amal soleh itu terkumpul pada perbuatan yang ma'ruf saja. Salat tahajud, betul, amal soleh. Al-Quran dihafalkan, betul, amal soleh. Mengajarkan ilmu pengetahuan dengan ikhlas, betul, amal soleh. Tapi jangan lupa, meninggalkan maksiat pun amal soleh. Meninggalkan yang terlarang pun amal soleh. Menjauhi yang salah pun amal soleh. Khatib pernah membaca ada kitab yang berjudul Tanbihul Ghafilin, pengingat orang-orang yang mungkin lalai, pengingat orang-orang yang lupa yang menjadikan seseorang seringkali lalai disebut dengan ghaflah. Orangnya disebut ghafil, jamaknya ghafilun, ada mudhaf ilaih, tanbihul ghafilin, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Di bab penutup, Abu Lais As-Samarkandi, penulis penghimpun kitab ini, menampilkan satu kisah tentang seorang pemuda biasa, penjual tas keranjang yang sederhana, tapi dianugerahi oleh Allah ketampanan yang sangat rupawan, postur tubuh yang sangat ideal, tegap, wajah rupawan. Satu kali saat ia sedang menawarkan dagangannya berkeliling, terlihatlah kemudian oleh dayang-dayang istana dan dilaporkan kekaguman pandangan mereka kepada permaisuri. Lantas permaisuri itu meminta pemuda ini untuk hadir di hadapannya. Ketika tampil di hadapan itu, maka permaisuri terpikat dengan ketampanannya, ingin memilikinya dengan jalan yang salah, dan memerintahkan petugas-petugas istana untuk menutup gerbang-gerbang. Lalu mengatakan pemuda tadi, layani aku berikan kepadamu seluruh keperluanmu. Pemuda ini menolak dengan halus, berupaya untuk mengelak dan meninggalkan tempat itu. Lalu permaisuri menampilkan ancaman yang sangat dahsyat. Jika engkau tidak memenuhi kebutuhanku, jika engkau tidak berminat kepadaku, maka aku akan berikan satu kompensasi yang sangat buruk untukmu, satu hukuman dalam wilayah kerajaan. Maka pemuda ini kemudian berkata pada permaisuri tadi, setelah dia merenung, adakah tempat di atas yang baik untukku? Permaisuri kemudian dengan merasa bangga dan bahagia mengatakan, ya ada, silahkan kau cek. Tanpa diduga, pemuda ini naik ke atas, naik ke atap yang paling tinggi, dan dia berkata, ya Allah, aku telah menjaga tubuhku puluhan tahun. Ada yang tertulis 70 tahun. Dulu orang diberikan usia yang cukup panjang. 70 tahun dinilai biasa bila dibandingkan dengan usia yang 120 tahun, 130 tahun, ataupun mungkin 100 tahun. Dia berkata, aku telah menahan diriku, menjaga tubuhku dari perbuatan-perbuatan maksiat untuk menaatimu ya Allah selama puluhan tahun ini. Aku tak ingin kehilangan ridhamu dalam sekejap ini, dan mohon ampuni hambamu ini. Orang ini mencari jalan untuk berlari. Karena tak mampu menghindar lagi, dia memutuskan untuk lompat dari tempat yang tinggi tadi dengan niat menghindari perbuatan maksiat. Maka suara hatinya sampai ke arsy. Dan apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat dengan izinnya menyelamatkannya, dan dia jatuh tanpa cedera. Lalu kemudian berlari pulang ke rumahnya. Saat bertemu dengan istrinya berkata, mana daganganmu? Suaminya berkata, hari ini aku pulang tak membawa apa-apa. Istrinya berkata, bagaimana kita bisa makan di rumah kalau engkau tak pulang membawa apa-apa? Suaminya berkata, rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kita menjaga ketaatan kepadanya. Au kama qala. Perhatikan kalimatnya. Hari sudah mulai gelap, nyalakan api di dapur. Aku khawatir tetangga menduga kita tak bisa makan malam ini, lantas iba terhadap kita. Anda bisa bayangkan, dalam satu persoalan dia berada dalam situasi pelik, menghindar dari perbuatan yang dapat disidik, lompat dalam situasi yang rumit, pulang ke rumah tanpa bekal yang bisa dibawa,
lalu kemudian masih berpikir positif pada tetangga. Nyalakan api di dapur, aku khawatir tetangga akan menduga kita tak makan malam ini dan merasa iba pada kita. Istrinya dengan penuh ketaatan menyalakan api di dapur dan kembali ke ruang bersama suaminya. Seketika dikagetkan oleh ketukan di luar, ternyata tetangga sebelah meminta izin untuk mengambil bagian api sedikit, meminta bagian api sedikit untuk kebutuhan dapurnya. Lantas istrinya berkata, istri suami ini, silahkan langsung ke dapur saja, ambil seperlumu. Ketika diambil kemudian akan pamit, tetangga yang perempuan berkata pada istri pemuda tadi, dia katakan, kamu ini bagaimana? Meninggalkan makananmu di dapur dan rotinya sudah hampir gosong. Anda bisa bayangkan, dalam kondisi dia hanya sekedar menyalakan api, Allah mengirimkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Terkadang banyak pula tawassul menggunakan amalan-amalan yang pernah dikerjakan untuk meninggalkan maksiat dalam kadar tertentu, itulah yang dinilai oleh Allah untuk menurunkan ridha-Nya, mengirimkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Hadirin, kita punya Tuhan yang maha kaya dan kita hambanya. Tak mungkin ada hamba dari Tuhan yang maha kaya merasa fakir. Mustahil. Kita punya Tuhan yang maha segalanya, maha pemberi solusi, maha memenuhi kebutuhan hidup kita, dan punya sifat pengasih dan penyayang yang mustahil membiarkan hambanya larut dalam kesulitan. Dan mustahil ada hamba merasa fakir, merasa sulit ketika memiliki Tuhan yang maha segalanya. Boleh jadi kesulitan belum terungkap solusinya, kemudahan belum datang seperti apa yang diharapkan, berbagai macam persoalan terasa belum ringan diselesaikan, bukan karena kita kurang pintar, kurang kaya, kurang berilmu, kurang kedudukan. Boleh jadi keyakinan kita belum diiringi dengan peningkatan amal saleh berbentuk kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita melihat bahwa peluang mengerjakan amal saleh dengan meninggalkan maksiat, bukan hanya mengerjakan yang taat, begitu bertebaran di hadapan mata kita. Dulu banyak kita berupaya mengoleksi amal-amal yang saleh, bangun tengah malam untuk tahajud seperti khatib sebutkan, berupaya untuk puasa, berupaya untuk menghafal Al-Quran. Kini kita mendapatkan tambahan informasi bahwa meninggalkan maksiat pun, meninggalkan yang salah pun, bila itu diniatkan karena Allah dan meraih ridha-Nya, berpotensi mendatangkan kemudahan-kemudahan dan rizki dari sisi yang tidak kita duga. Dari beragam bentuk tampilan keburukan yang sekarang banyak sekali berpeluang kita dapati. Maksiat melalui mata, maksiat melalui telinga, maksiat melalui lisan, sampai ke ujung kaki berpotensi hadir dalam kehidupan keseharian kita. Anggaplah itu sebagai tantangan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkannya. Dan bulan Rajab di antara bulan yang disifati di dalam Al-Quran, ditegaskan melalui hadis Nabi SAW sebagai bulan utama untuk mengevaluasi diri, meninggalkan dari segala perbuatan-perbuatan yang terlarang. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan dalam setahun yang telah ditetapkan oleh Allah sejak mencipta lapis-lapis langit dan bumi itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan bulan korektif, bulan evaluasi, disebut dengan bulan hurum. Nabi menyampaikan dalam salah satu hadisnya, thalath mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, dan Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, serta bulan Rajab yang keutamaannya selalu dijaga oleh suku Mudhar, terletak antara Jumada bulan ke-6 dan Sya'ban bulan ke-8. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jika ada yang tampil di bulan-bulan itu, berupayalah menampilkan amal saleh dengan menjauhi yang salah, tidak menzalimi tubuh kita, menjaga tubuh kita dari perbuatan maksiat, menghindarkan dari yang terlarang, menjauhi yang salah, dan niatkan semua itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat itu, upaya itu, yang sulit diringankan, yang mudah didekatkan, yang sakit disembuhkan, segala bentuk pikiran-pikiran yang rumit diselesaikan dengan cara yang termudah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim